Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Haidar Fathia Rahmi akan menjawab soal UAS manajemen bank. Yang pertama yaitu apa perbedaan struktur perbankan Indonesia pada masa deregulasi dan pada masa krisis? Jelaskan. Pada saat deregulasi Indonesia merupakan contoh kasus negara yang mengalami represi finansial. Salah satu indikasi utama perekonomian yang finansialnya ditindas adalah berlakunya tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga nominal yang dideflasi dengan inflasi yang negatif. Yang kedua, jelaskan tentang asas-asas perkreditan yang sehat dan bagaimana menerapkan kebijakan tentang perkreditan. Asas-asas perkreditan yang sehat itu di mana setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang kedua, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang ketiga, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi kredit. Yang lima, pengawasan kredit. Yang keenam, penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan perkreditan harus sudah diterapkan dalam dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1996. Bagi bank yang telah mempunyai pedoman kebijakan perkreditan, wajib menyesuaikan kembali pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek-aspek tersebut di atas. Sedangkan bagi bank yang harus memperoleh izin usaha wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sejak mulai melakukan kegiatan usahanya. Yang nomor 3, kredit bermasalah telah menjadi momok yang sangat ditakuti para banker. Apakah yang dimaksud dengan kredit bermasalah? Apa penyebab munculnya kredit bermasalah? Kredit bermasalah yaitu suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagai atau seluruh kewajibannya sesuai perjanjian atau cedera janji atau once prestasi, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian yang memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari bagi perusahaan pembiayaan. Awal muncul kredit bermasalah: yang pertama, pembayaran angsuran tersendat-sendat, ada tunggakan. Yang kedua, kondisi keuangan menurun. Yang ketiga, masalah perburuhan. Yang keempat, terjadi penyimpangan penggunaan kredit. Yang kelima, memberi laporan yang tidak benar. Yang nomor 4, bank konvensional dinilai rawan terhadap goncangan krisis. Oleh karena itu, banyak pemikir Islam yang mengajukan diterapkannya bank yang melandaskan operasionalnya pada prinsip-prinsip Islam. Apa argumen yang diajukan untuk mendukung pendapat tersebut? Apa persoalan yang menjadi kendala perkembangan bank syariah? Jelaskan. Perbankan syariah, argumen yang diajukan adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, tidak seperti paradigma pasar dalam teori ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, melainkan menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah karena syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Yang nomor 5, dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat, banyak menggunakan beberapa instrumen produk simpanan. Jelaskan jenis-jenis simpanan tersebut dan hubungan dengan motif pemegang uang yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dana masyarakat dihimpun oleh bank menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari: yang pertama, giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah, pembayaran lainnya, atau dengan
Cara pemindah bukuan. Yang kedua, deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga atau pemilik dana dengan yang bersangkutan. Yang ketiga, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketiga produk tersebut disediakan oleh bank identik dengan ketiga motif penguasaan uang yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes dengan teori liquidity of preference membagi tiga motif pemegangan uang, yaitu yang pertama transaction motif, yaitu motif untuk berjaga-jaga bila ada keperluan pembayaran suatu transaksi perdagangan. Yang kedua, precautionary motif, yaitu motif untuk berjaga-jaga bila ada keperluan yang mendadak. Yang ketiga, spekulatif motif, yaitu motif untuk melakukan spekulasi agar diperoleh keuntungan yang tinggi. Itu jawaban UAS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.